Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu, balik lagi di channel Cerita AG di bawah santai aja, nggak usah berat-berat. Udah lama nggak ngobrol bareng teman-teman artis, talent-talent berbakat. Cuma kali ini gue coba hadirin salah satu talent yang cukup mempunyai karya hebat, cukup struggle sama karirnya dia. Mungkin bisa dijadikan acuan buat teman-teman semua yang mungkin mau mencoba karir seperti artis sekarang ini. Salah satu artis saya juga, Novia Bahmit. Novi, apa kabar? Halo semuanya, kabar baik. Prokes ya, ada ini. Cuma belum ada sponsornya. Maaf nih kan kita santai, jadi kita sambil. Novi lapar juga. Betul. Novia Bahmit kemarin habis trending nomor 1. Alhamdulillah. Novi Alhamdulillahirobbilalamin. Terima perjalanan kasih. panjang Novi bisa diakui nasional. Kalau YouTube tuh udah berarti dunia ya. Amin. In ya. Pinter. Oh, internasional. Amin. Minimal orang yang salah nyebut Novia Bahdim sama Novia Bahmit akhirnya sekarang udah. Namanya Novia Bahmit. Soal Wonderful Indonesia. Wonderland Indonesia. Wonderland. Iya. Wonderland Indonesia. Tawan artisnya banyak, nggak bisa cerita. Coba paling tidak itu nanti pembahasannya menarik karena sebelum Wonderland-nya ini deal, kita bilangnya kalau bahasa bisnisnya deal tuh ada beberapa seleksi dulu. Nanti ada misteri guest-nya Novi kita hadirkan. Tapi sebelum itu, biasanya aku nanya gini, Vi. Kenapa sih Novi milih jadi artis atau jadi penyanyi? Karena Novia senang bernyanyi dan Novia senang tampil. Gitu. Ada mimpi Novia jadi artis waktu kecil? Dari kecil kah? Memang pengen jadi artis atau pengen jadi penyanyi? Sebenarnya sih dulu tuh pas masih kecil Novia nonton TV nih, terus Novia lihat ada Agnes Mo, dia tampil sendiri dengan koreografernya dan dia nyanyi tuh stunning banget kayak. Itu umur berapa kira-kira? Kayaknya pas SD aku masih kelas 4 SD. Terus pas pulang main tuh, terus aku sendiri, terus kayak nonton sendiri tuh kayak capek-capek kan dari abis main, terus aku lihat Agnes Mo. Terus dia lagi kayak dance gitu sambil nyanyi, tapi suaranya nggak goyang gitu. Sambil aku kayak berimajinasi, terus kayak bisa nggak ya aku sampai ke TV situ gitu loh. Tapi gimana caranya gitu. Terus nyanyi seperti dia kayak gitu loh. Akhirnya dari situlah muncullah pemikiran tuh kayak gimana caranya biar aku bisa sampai ke TV situ ya. Maksudnya apa yang harus aku lakuin gitu. Dan aku sadar, alhamdulillah aku dikasih memang karunia suara seperti ini. Dan dari situlah mulai aku ikut-ikut lomba dari SD, antar kecamatan. Sudah nonton Agnes Mo dulu, apa memang sebelum nonton itu Novi udah sering nyanyi-nyanyi kayak? Sebenarnya sudah nyanyi-nyanyi, tapi masih kayak antar SD, antar kecamatan gitu kan. Emang suka nyanyi lah ya? Iya, terus abis dari situ aku mulai tuh langsung kayak tembus lagi ke kabupaten, akhirnya ke provinsi, akhirnya waktu itu aku pernah sampai di Surabaya. Terus aku langsung kayak terbentuk gitu loh, kayak pemikiran, oh berarti aku dari nyanyi, gimana caranya biar aku lolos, biar bisa sampai ke, misalnya sampai ke Jakarta gitu. Nah dari Jakarta, ya? Iya itu mimpinya. Jadi kayak kepikiran gitu step by step, stepnya apa sih buat kesana gitu. Itu Novi di Manado ya? Di Manado, di Nuangan. Itu berarti dari daerah bermimpi buat menjadi artis di Jakarta waktu itu. Betul. Agnes Mo. Waktu itu ada perdebatan dari orang tua atau keluarga nggak bahwa jalur yang Novi, di mana orang tua pada saat itu mungkin lebih mementingkan pendidikan, di mana udah fokus aja dulu sekolah biasa gitu, atau memang yang ayo Novi nyanyi gitu, ayo terus kamu mau ikut apa, malah yang support sih mereka. Cuman waktu itu pernah sempat agak susah izinnya ke Abah. Karena dulu kan pas waktu mau masuk Idola Cilik itu susah banget. Aku izin dari kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD sampai kelas 6 SD tuh nggak diizinin. Akhirnya aku kayak berusaha sendiri gitu. Abah itu apa? Bapak. Bapak. Dalam panggilan Arab.
Papa. Concernnya papa apa nggak ngizinin? Karena aku masih kecil, masih terlalu kecil dan dia masih belum ready dengan itu gitu pas waktu itu. Masuk akal. Terus akhirnya aku beraniin diri buat naik taksi dari desa aku ke kota Manadonya. Itu SD? Itu masih SD. Okay. Pas masih kelas 5 SD itu. Iya kelas 5 SD, baru naik kelas 5 SD. Naik taksi sendiri? Naik taksi sendiri. Dan itu tahu nggak, di dalam taksi itu, di belakang tuh sudah tidak ada space sebenarnya. Jadi cuman ada galon-galon bensin. Jadi itu di dalam mobil itu cuman ada, itu kan mobil Kijang yang zaman dulu. Terus masih waktu itu tuh aku lihat, aduh gimana nih ya, pada audisinya tuh tinggal 2 hari lagi. Dan aku mau nggak mau harus sampai di sana hari ini, jadi biar buat ngurusin segala macam berkasnya gitu. Terus akhirnya aku bilang sama... Itu idola cilik waktu itu? Idola cilik. Jadi pas waktu itu aku bilang sama Mas Weni yang supir taksinya, nggak apa-apa deh Novi duduk di paling belakang aja, yang di... Galon-galon itu? Galon-galon itu, bensin. Dan itu perjalanannya sekitar ada 8 jam, karena... Itu nggak sekolah waktu itu berarti? Apa gimana? Aku udah izin langsung sama... cuman memang keluarga nggak bilang misalnya? Iya, aku nggak bilang sama keluarga aku. Karena posisinya papa sama mama sama adik aku tuh sudah di kota Manado, karena adik aku lagi sakit. Dan akhirnya mereka sudah di Manado. Udah, aku udah tahu nih apa aja yang mau dibawa untuk audisi gitu. Aku bawa akta, aku bawa raport, aku bawa segala macam yang memang identitas aku udah aku taruh di dalam satu koper. Baju aku udah nggak tahu lagi baju yang mana aja yang aku bawa gitu, aku ambil aja gitu kan pada saat waktu itu. Dan udah nggak tahu tuh rasanya apa, bau bensin ya kan, udah muntah. Aku muntahnya tuh di jaket aku. Jaketnya dan dia buat aku pakai kan jaketnya. Terus karena aku muntah, aku nggak berani untuk ngomong sama orangnya karena di depan aku kan ada penumpang juga gitu kan. Terus aku nggak berani, aku muntah di jaket itu dan aku diam-diam gitu. Muntahnya terus malu lah ya. Iya malu gitu. Tapi ya udahlah. Berapa jam itu? 8 jam? 8 jaman. Karena harus nurunin penumpang-penumpang yang lain dulu kan, dan aku adalah yang terakhir. Nah, gitu. Sampai di sana Novi di 5 SD. Si anak-anak nggak tahu siapa-siapa ketemu, terus Novi ketemu siapa? Aku minta anterin ke Kampung Arab. Jadi kan aku ada rumah Habib juga itu di Kampung Arab di kota Manadonya. Nah, papa tuh posisinya di situ gitu. Jadi aku minta tolong buat anterin di situ. Udah sampai di situ dengan muka pucat, dengan muka yang udah lemes, maksudnya udah energinya udah capek banget. Aku bilang assalamualaikum gitu kan. Papa yang dengan begitu kagetnya gitu ngeliat aku, kayak Allahu Akbar, ini anak kenapa udah di sini gitu loh, sama siapa, dari mana, terus kayak tahu nggak, maksudnya kebayang nggak sih kayak orang tuh udah heboh banget. SD jalan sendiri kan? Iya, maksudnya memberanikan diri. Aku bilang tetap aku mau ikut Idola Cilik Pak, maksudnya aku kekeh gitu loh, aku mau ikut audisi ini. Dan akhirnya ya udah, aku udah tahu nih apa yang harus aku hadapi ke papa. Ya udah, aku cuma diem aja, iya, karena pasti aku ngerti juga orang tua pasti bakalan shock kalau misalnya tahu aku sendiri jalan gitu kan. Tapi akhirnya udah selesai marah, ya udah. Kebetulan temannya papa itu dia anaknya pernah ikut Idola Cilik juga dulu, namanya Abner, dan kita langsung ke rumahnya dia, tempatnya dia untuk tanya di mana audisinya, apa aja yang harus dipersiapkan gitu kan. Kayaknya udah alhamdulillah masuk Idola Cilik dari banyaknya talent-talent yang ikut gitu. Alhamdulillah yang kepilih cuman ada 3 orang yang dari Manado untuk berangkat ke sana, dan salah satunya aku gitu untuk berangkat ke Jakarta. Dan dari situ dari daerah-daerah kumpul tuh lagi dikikis dan akhirnya alhamdulillah Novia sampai 5 besar. Nah, di Manado cuma Novi aja itu jadinya akhirnya. Dari 3 orang itu yang kepilih sampai di Jakarta. 3 orang itu. 3 orang itu sampai di Jakarta, dan akhirnya kita yang dari Manado itu ada yang 4 besar, 5 besar sampai 6 besar. Gitu. Barengan tuh ya, barengan kita 3-3-nya. Di situ Novi sampai top 5 gitu. Sampai akhirnya Novi ikut Idola Cilik. Itu papa akhirnya karena kasihan akhirnya anak ini gigi, atau memang papa akhirnya kayak Novi punya bakat nih, memang harus kita udah mulai nyium itu, atau gimana? Papa memang sudah tahu aku punya bakat, cuman mau nggak mau kalau pas Novi udah lolos, papa udah ready gitu. Jadi pas awalnya itu sebenarnya masih belum ready gitu, karena aku masih terlalu kecil kan. Cuman kayaknya papa ngelihat keberanian aku tuh udah kelewatan gitu. Jadi papa langsung kayak support, oke, gitu jalan gitu.
Akhirnya sampai ke Jakarta. Jakarta. Novi merasa diri ini yang menarik ya, idola cilik. Novi merasa saat itu Novi cukup bisa diakuin dari sisi nyanyi. Begitu sampai Jakarta lawan banyak. Banyak sekali. Novi kaget pasti kan. Kaget. Dengan suara yang beraneka ragam mungkin namanya kompetisi. Gimana Novi nyikapin itu di umur segitu? Takut? Gugup atau malah yang Novi bisa? Gugup, iya pasti. Cuman kayak Novi ya don't care gitu loh, kayak nggak peduli, nyanyi aja gitu, hajar aja gitu. Karena ya udah hajar aja gitu. Novi nggak mikirin Novi mau lolos atau enggaknya, yang penting Novi coba dulu gitu. Nyanyi dulu gitu. Nyanyi dulu. Idola cilik sampai akhirnya Novi 5 besar ya. Iya. 5 besar, sekian tahun kemudian Novi ikut The Voice. The Voice Indonesia. Jadi kan abis Idola Cilik itu kan Novia dalam manajemen Star Media Nusantara juga tuh 5 tahun. Akhirnya Novia pindah ke Jakarta tinggal sama oma opa. Oke. Terus dari situ Novia udah mulai sekolah di sini. Terus Novia coba ikut The Voice Indonesia di tahun 2018. 2018. Nah, 2018. Mario ya? Bukan. Sama Rambu Pira, sama Aldo. Oh, Aldo ya. Iya, terus Novia ikut The Voice itu dipegang sama Coach Anggun waktu itu. Jadi sampai di babak live round. Itu emang besar. Novi, jadi dari jarak Novi Idola Cilik tuh kan udah banyak talent show tuh. Ada X Factor mungkin, Rising Star, Idol. Iya. Apa memang Novi siapnya pas di The Voice? Itu saat itu atau memang? Sebenarnya mungkin Novi ke skip kali ya audisinya. Karena waktu itu kan Novi juga baru masuk sekolah gitu kan. Gitu. Jadi karena apa ya, Novia tiap kali ada kompetisi tuh jiwanya selalu kepanggil. Kayak nggak mau ngelihat Mike nganggur gitu loh. Kayak harus tampil, ya? Dan apa, Novia itu anaknya sebenarnya pengen coba nih kemampuan Novia itu sampai di mana sih gitu. Kalau misalnya Novia tuh nggak bisa dengar kalau misalnya ada temen nih, wah dia suaranya gila nih. Kayak rasanya tuh pengen coba gitu. Tapi maksudnya dalam bernyanyi ya, bernyanyi gitu. Karena Novi pengen asa terus gitu loh. Itu masih remaja berarti. The Voice tuh umur berapa Novi? 16. Umur 16 tahun. Nggak tahu deh, saat Novi nomor 16 ketemu teman-teman atau penyanyi-penyanyi Jakarta yang dalam tanda kutip mungkin udah lebih siap dengan jam terbang mereka. Novi gimana? Gugup atau ngerasa kayak oh begini ternyata dunia, atau memang makin terpacu sih. Terpacu. Novi belajar nggak saat dari Idola Cilik ke itu, kayak ada course sendiri atau memang kayak otodidak Novi nyanyi aja? Otodidak dan juga diasah lagi sama Om di sini gitu. Sama Opa itu ya? Sama Opa. Karena kebetulan memang penyanyi juga kan di rumah, jadi kayak tiap hari ya udah nyanyi aja kita kegiatannya gitu. Karena yang aku tahu Novi ini lumayan teknikal, artinya tidak hanya bisa nyanyi dalam tanda kutip, dia nguasain teknik-teknik lagu, apa rendah, tinggi dan segala macam, dan itu pasti didapat dalam pelajaran biasanya teoritis. Iya, gitu. Nah mungkin berarti Om nguasain itu. Iya. Oke. Nah setelah The Voice, Novi berapa besar waktu itu? Seperti 3 besar lah di coachnya Anggun. Oke. Karena tinggal ada kita bertiga. 3 besar. Akhirnya sekian banyak sekian tahun kemudian 2020 ya, 2 tahun kemudian. Sebenarnya 2019 Novia udah ikut Idol. Angkatannya Marian, iya, Maria sama Marion ya. Oh ya? Jadi waktu itu Novia ikut, tapi Novia cuma sampai di judging pertama aja. Karena di situ suara Novia habis total, udah nggak bisa keluar. Karena Novia dapatnya yang paling malam, terus udah gitu Novia udah forsir ngobrol sama teman, akhirnya ya udah lost gitu, nggak keluar suara aku. Wah, ini menarik nih. Novi pernah ikut Idol 2 kali berarti ya? Iya, Idol 2 kali. Dan udah waktu itu Novi benar-benar menyesal banget, dan Novi ambil pelajaran di situ. Kalau ternyata ngobrol itu akan lebih capek daripada latihan vokal. Oke. Kan lebih menghabiskan suara. Keren tuh. Akhirnya baru siapnya mungkin di 2020 ini. 2020. Ada yang Novi kenal saat mau ikut ini? Maksudnya kayak pernah bareng gitu? Iya bareng. Nuka ya? Nuka? Enggak bareng. Nuka itu The Voice juga tapi kan? Dia The Voice Kids. Iya, The Voice Kids. Sama The Voice Kids. Oh iya. Nah, setelah ikut apa sih Vi? Penasaran kah atau emang Novi suka nyanyi kah dari Idola Cilik, terus The Voice, Idol gagal dan Idol lagi, apa sih sebenarnya Novi ikut beberapa talent show itu gregetan mau juara kah atau kayak emang suka nyanyi berkompetisi? Bukan gregetan juara, tapi
apa ya, Novi tuh pengen cobain sesuatu gitu loh, yang rasanya tuh seru, karena Novi udah ngerasain serunya karantina kayak gimana. Terus Novi juga pengen cari teman-teman yang banyak gitu, terus pengen cari ilmu yang banyak juga gitu. Jadi kayak tiap kali ada kompetisi tuh udah nggak ada dua kali pikir, langsung ikut gitu. Sekarang masih ada rasa mau ikut? Mau, tapi aku pengen ikut tuh lebih ke luar gitu. Pengen coba rasanya itu audisi di Indonesia dan di luar negeri bedanya seperti apa gitu. Pengen coba pengalaman itu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal idol, ini menarik. Idol X zamannya Novi itu lumayan sampai sekarang lumayan yang paling dekat ya. Each other antara person to person. Mungkin saling support lah. Saling support. Mungkin nggak kebayang sama teman-teman talent set yang lain bisa seakrab ini. Nah, pertanyaan sangat mendasar ketika talent set. Novi melihat saingan nggak saat masuk? Masuk apa? Masuk idol itu. Biasa penyanyi lihat, wah ini lebih keren. Novi ngelihat gitu atau yang sama sekali nggak mikirin itu? Yeah, and the water's crashing, trying to keep your head up high. While you're trembling, that's when the magic. Saat nyanyi. Maksudnya cuman kayak, dia suaranya, dia lebih tinggi nih suaranya. Siapa gitu. Dulu menurut Novi? Pertama masuk ya? Yang paling pertama masuk ya, itu kan Novi berada di eliminasi. Itu kan gak ada yang kenal tuh ya? Sama sekali di Spekta tuh Novi gak kenal personal. Betul. Kan? Jadi Novi, ada satu orang yang barengan sama Novi di Idol sebelumnya. Namanya WOD. Nah, kita dikumpulkan jadi satu. Jadi itu kita itu ada 5 orang. Jadi 5 orang ini tuh semua itu yang milih lagu I Have Nothing-nya Whitney Houston. Nah, di situ salah satunya ada Lyodra, ada Ainun, ada WOD, sama ada satu lagi yang dari Makassar. Terus yang aku lihat pertama itu adalah memang si Lyodra sama Ainun. Gitu, yang memang jadi pantauan aku ya dari pas babak itu gitu. I have nothing. Terus ya udah, cuman jadi pantauan aja. Dia nih suaranya gini, Ainun suaranya gini gitu. Jadi kayak pandangan gimana sih, maksudnya kan kalau misalnya orang lagi dengerin suara nyanyi kan, kalau pas ada yang gitu kan langsung kayak tak gitu. Pas Novi lihat Lyodra, Ainun atau yang lainnya, normalnya itu kayak, wah gila keren banget, aku sih nggak bisa ngalahin gitu. Atau malah Novi yang tipe terpacu. Terpacu. Jadi melihat seperti itu jadi motivasi. Tapi motivasi itu harus Novi bawa tenang gitu. Misalnya di atas stage Novi harus lebih tenang gitu. Jadi biar tidak goyah gitu. Aku pribadi jujur mungkin nanti teman-teman di kantor pun nggak percaya kalau Novi keluar di 8 besar. Mungkin Novinya sendiri juga, mungkin teman-teman yang di atas 8 besar saat itu juga percaya, bahkan jurinya. Tapi aku sempat berprediksi, dan biasanya aku jarang meleset, Novi mungkin masuk di antara 3 besar atau 5 besar. Cuman itu dia, kompetisi is kompetisi, industri is industri. Of course. Sempet down nggak? Sempet kayak I can believe it, maksudnya kayak normally kan orang down. I know. Novi sempat ngasih. Normally orang down. Tapi I don't know, on that day, I feel like I'm happy. Di saat keluar itu, you know what? Jadi sebelum aku berangkat, misalnya hari ini show, tadi malam aku tidur, itu aku mimpi aku udah pulang ke rumah. Terus di saat aku bangun, sarapan, terus aku mandi. Pas aku mandi, itu tuh selalu ada yang bisikin, kamu pulang ya, nggak apa-apa. Every time you want to sing atau pas pas aku lagi shower. Pas aku lagi pas di 8 besar itu atau pas? Iya, pas di 8 besar itu. Jadi misalnya hari ini udah mau show nih yang untuk yang 8 besar itu. Eliminasi ya? Iya, eliminasi itu. Di pagi itu sebelum aku berangkat ke studio, aku mandi, ada yang bisikin, pagi kamu pulang ya hari ini. Tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Pulang tapi nggak apa-apa gitu. So, Novi, kamu saat dengerin itu gimana? Ini apaan gitu? Iya, aku langsung kayak, ini kenapa sih gitu, kayak ini kenapa sih, maksudnya gitu kayak gini, gitu. Tapi pas aku udah selesai mandi, aku lihat kaca, aku terima aja gitu.
terima aja, yang penting Allah udah kasih yang terbaik buat aku di jalan itu. Jadi aku di hari itu pun aku udah tahu nih, kayaknya aku bakalan keluar malam ini. Jadi kamu lepas ya? Tapi vibes-nya tuh kayak happy aku di top 8 ini. Saat 8 besar itu Novi kayak yang paling terbaik di saat itu on stage ya. Aku ngelihatnya jadi kayak... Aku juga nggak tahu ya, tapi di hari itu juga aku benar-benar nggak ada capeknya sama sekali, dan pembawaan aku tuh happy sekali di hari itu gitu. Kan aku selalu percaya rencana hebat Allah di balik ini semua. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau Novi masih terus, Novi nggak menemui Wonderland Indonesia. Betul. Novi nggak menemui Ingin Jatuh Cinta lagi singlenya. Tapi banyak hal sih. Semua yang dilalui pasti punya rencana. Betul. Cuman ketika sudah keluar di 8 besar, siapa yang paling kecewa? Keluarga atau siapa, atau memang semuanya like happy kayak apa ya, mereka tuh seperti mimpi di saat Novi keluar. Apalagi pastinya keluarga aku yang di sini ya, oma opa semuanya, mereka kan datang ikut nonton. Tapi di sana di kampung aku, papa aku dan juga sekampung tuh nonton, nobar mereka. Papa sudah merencanakan untuk datang ke Jakarta sama teman-temannya gitu. Nah di saat itu tidak ada kepikiran kalau Novi akan keluar di top 8 itu. Pas Novi keluar, Novia, kamu harus pulang. Papa langsung ambil kursi yang dia duduki, dilempar ke TV, ke layar lebar itu. Itu bener-bener orang kacau di situ. Dan orang-orang tuh kayak nggak keluar dari jalan gitu, karena mereka sampai fullin jalan gitu kan. Itu kebukti pas Novi beberapa bulannya langsung perform di sana ya, kan sempat pulang. Itu pulang aku 3 titik aku konser langsung di sana untuk ucapan terima kasih. Sekesel itu berarti Papa. Sampai akhirnya Novi mungkin jelasin ke Papa ya. Iya, kayak nggak terima gitu. Kayak bukan nggak apa ya, kayak masa sih Novi udah keluar di top 8. Dan waktu itu juga di dalam studio pas Novi keluar, itu pas udah selesai acaranya nih, orang-orang masih kayak kebingungan gitu loh, kayak masih stay di situ dan masih belum keluar. Cuman Novi nih salah satu dari artis saya yang punya positive vibes. Jadi setiap ketemu dia, amin. Nggak tahu ya, Novi nggak pernah nunjukin Novi lagi capek. Walaupun saya tahu dia capek, Novi nggak pernah nunjukin Novi lagi kesel. Walaupun saya yakin cerita dari sebenarnya Novi lagi kesel. Cuman dia berusaha nutupin itu. I think it's good. Cuman tahu dari mana? Sometimes Novi harus bisa nunjukin apa yang Novi rasain. Nah, pengalamannya makin lama makin banyak yang Novi dapat, walaupun tidak secara teoritis ya. Sudah secara langsung di lapangan Novi bisa langsung duet dan belajar sama penyanyi-penyanyi hebat, legend. Sampai akhirnya beranjak ke acara yang tadi kita singgung di awal di Wonderland Indonesia. Kebayang nggak sih bisa jadi trending nomor 1? Nggak kebayang, jujur. Maksudnya bisa nih trending nih video, cuman nggak expect kalau itu bakalan tembus ke 1 gitu. Karena jujur aja aku pun tidak dikasih lihat previewnya dan rekaman suaranya itu aku nggak dikasih tahu. Jadi benar-benar aku seperti kalian juga gitu. Maksudnya nonton pas di hari itu juga. Mungkin manajernya ngasih tahu kayak off air biasa bener. Iya benar. Jadi telepon terus kamu siap-siap ya, tapi ini belum tentu penyanyinya kamu gitu. Tapi udah dikirim lagu-lagunya gitu. Terus pas aku dengar, aku langsung kayak wow, gila. Bayang gitu. Itu memang Novi. Maksudnya aku bilang di tim aku ini ada beberapa artis dengan beberapa manajernya dengan karakter yang beda. Nah, Novi tadi punya jiwa kompetitif yang kuat banget. Jadi begitu dia dapat acara, dia selalu pengen nampilin yang gila-gilaan. Mungkin itu salah satu cara bagus juga supaya Novi terlepas dari embel-embel ini bakal wah. Jadi Novi lepas. Mungkin nggak tahu kalau Novi ini bakal nanti acaranya begini gini. Tapi udah sering kayak gitu Mas Genta. Cuman ketika ada yang bilang kayak gitu sama Novi tuh kan sudah terlatih ya. Maksudnya sudah terlatih ketika misalnya ini acaranya besar sekali nih, kamu harus hati-hati. Ketika Novi dapat omongan kayak gitu, Novi coba try to control myself gitu. Kayak kontrol langsung pikiran aku, hati aku tenang. Walaupun ini acara besar, kamu harus santai, slow down gitu. Jadi biar mulus gitu nanti show-nya. Karena kalau misalnya aku ngikutin adrenalin aku dengan omongan mereka,
aku akan shaking gitu, dan aku nggak bisa nampilin yang terbaik dari aku. Karena gitu. tanggung jawab penyanyi adalah bernyanyi. Betul. Bukan memikirkan hal-hal lain di luar Iya, penyanyi. aku belajar banget dari situ. Jadi dari misalnya Dek, misalnya si Mbak Dian ini kan ngomong, Dek, kamu harus cantik di situ, harus cantik. Terus nanti nyanyinya yang, ya, benar. Jangan maluin, tunjukin deh gitu kan. Pokoknya aduh bareng ini iya, lagi. iya. Terus itu kenapa aku awalnya kasih dia itu ke Novi, karena Novi sudah kebal itu. Kamu bayangin kalau itu bukan kamu, dia bingung, dia gerak ke kanan apa ke kiri. Novi bisa paham nggak apa yang dia lakukan itu memotivasi. Tapi yang dikasih tahu nggak itu dia pasti. Tahu nggak yang aku lakuin apa? Komelin tarik. Sabar mbak dia. Tenang, saya nyanyi kok gitu. Jadi kayak kenapa anda ini kayak aturan Novi aturan gitu. Kayak Barita iya, pengen kayak udah diam, nyanyi aku. Kalau malah sempat aku omelin Mbak Dian, tolong ya, kalau misalnya ada acara besar kayak gini, jangan bikin adrenalin aku naik. Maksudnya jangan bikin sesuatu omongan yang bikin aku kayak gawat nih, aku harus nampilin yang terbaik. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Jadi maksudnya kamu harus kasih yang terbaik ya, kamu harus kayak biasa aja gitu loh. Di acara apapun, sebesar apapun, coba untuk tenang, santai gitu. Karena kalau aku udah belajar banyak itu dari Indonesian Idol gitu. Kayak aku pengen nunjukin banget nih show aku biar wow banget gitu kan. Tapi ternyata pemikiran kayak gitu tidak membantu untuk memberikan yang terbaik gitu. Dan pas saat itu juga aku change pikiran aku. Ini adalah tanggung jawab kita. Iya, ini adalah penampilan terakhir aku. Jadi setiap penampilan itu aku selalu berpikir, ini adalah penampilan terakhir aku. Jangan terlalu forsir diri kamu, santai, relax dan nyanyikan gitu. Terakhir yang pas 3 besar pengumuman Jodra Tiara itu, kamu sempat ada nggak yang aku ngobrol di ruangan itu? Yang rame-rame 12, kayaknya ada deh. Ada di ruangan. Nah itu aku pernah ngomong, yang bisa kita lakukan, yang bisa kakak lakukan, yang bisa manajer lakukan adalah cuma percaya. Iya. Sisanya memang kita harus percaya, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kayak kita kasih kerjaan ke Novi, ke Tiara, ke Jiva, ke yang lainnya, kita cuma bisa ngomong di belakang layar. Ketika di panggung kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Walaupun Novi maaf jatuh, sakit, pingsan, salah lirik, nggak ada kita mau ngapain. Bisa nolong diri kita sendiri. Kamu perform, makanya ditugasin percaya. Betul. Nah itu mungkin yang beda-beda dari setiap manajer cara menyampaikan. Nah, ketika Novi ada di panggung Wonderland, sekaget apa Novi akhirnya acaranya sebesar ini di Bali waktu itu? Apa memang Novi sudah search ini acara gede gitu? Enggak, aku nggak tahu sama sekali. Jadi kayak aku cuma datang, take vokal, video klip, udah gitu. Jadi aku cuma lihat tempatnya, wow keren ya tempatnya, bagus banget. Jadi aku syuting sekalian aja ya udah, maksudnya enjoy aja gitu kan, walaupun memang dengan riasan kepala yang sangat berat gitu kan. Cuman aku nggak lihat mereka syuting di GWK. Nah itu kan benar-benar yang wah banget. Oh, kamu gitu syutingnya kan. di Ubud ya waktu itu? Iya, di Ubud ada beberapa tempat gitu yang aku syuting, dan itu pun yang aku lihat, wah ini kayaknya videonya bakal menarik sekali nih. Aku udah kebayang imajinasinya mereka gitu. Tapi, berapa lagu sih waktu itu? Waktu itu tuh ada, aku sebenarnya ada 10. Tapi aku nyanyikan lagu daerah tuh ada 8 dan 1 Bagimu Negeri. Yang 1 lagi kan dinyanyikan sama ada kakak satu lagi tuh. La lelo lelo lelo. 8 lagu daerah, ada yang dari Manado? Ada, Sipatokaan ya. Sipatokaan aja. Dan 7 lainnya dari daerah lain. Ini ada Manado, ada ada Sajojo itu Papua, terus Soleram Riau, terus Jangi-Janger Bali, terus ada Masat Ngapung Luhur Jawa Barat, terus ada Anak Kambing NTT, terus dari Jawa apa? Jawa Tengah? Sebentar, Jawa Tengah itu yang lalu yang diambil sama itu. Terus Bagimu Negeri. Nah, Novi pernah nyanyiin lagu daerah selain lagu Sulawesi juga dulu sebelumnya di lagu-lagu. Apa ini baru pertama? Maksudnya nyanyi lagu daerah lain gitu. No, bukan rekaman, perform lagu-lagu daerah lain yang Novi bawain sekarang.
Belum sih. Belum ya? Belum. So how Novi bisa, I don't know, maksudnya aku ngelihatnya Novi kayak daerah itu, kayak di daerah itu. How Novi baru tahu lagu daerah, dan I mean ini bukan lagu pop ya, no? Maksudnya kayak you know, I know what you mean. How? Aku nggak tahu ya Mas Genta, cuman ketika aku dapat lagu, aku tuh seperti bunglon. Aku tidak sadar dengan itu. Cuman ketika aku mendengarkan lagu, aku mencoba untuk ada di dalam lagu itu gitu loh. Tapi sorry, ini lagu daerah Novi. Pertama kali Novi denger, gimana Novi masuk feel-nya ke sini yang dalam tanda kutip Novi nggak tahu artinya, ini dari daerah mana? Gimana Novi bisa into sama? Maksudnya kayak, aduh ini lagu apa? Dari bahasa aja logat aja bukan Novi sehari-hari. Tahu gitu, emang nggak tahu ya, aku mungkin feel kali ya. Feel dan juga aku kita ngomong ini nih, yang paling susah dari daerah mana? Dari tujuan Jawa Barat. Logatnya atau itu cara pelafalannya. Jadi kayak misalnya mesat ngapung lur jauh di awang-awang mebarkan. Jadi di situ tuh aku sampai berapa kali tag karena ada salah logatnya, salah kata-katanya. Jadi katanya itu meber sama meber itu salah, artinya beda gitu. Jadi yang benar-benar aku perhatiin itu adalah artinya dan cara aku pengucapannya, karena ini lagu daerah jadi sensitif gitu. Jadi di saat itu juga aku benar-benar nyari ini di YouTube gitu kan. Aku dengerin beberapa referensi nih, cara dia nyanyi kayak gimana sih. Kalau misalnya lagu Sajojo, terus abis itu Soleram aku dengerin. Terus kayak intonasinya tuh kayak gimana sih? Saya tuh NTT ya? NTT masih sama lah ya? Iya, masih lah. Cuman yang Sunda ini yang agak tapi sulit mungkin ya. Nggak tahu ya, mungkin nanti orang-orang atau daerah Sunda atau Jawa Barat yang dengar mungkin kayak Novi orang Bandung gitu ya, Novi orang Jawa Barat. Aku pribadi ngeliatnya kayak ini teknik yang sulit. Mungkin kalau ini datangnya, mungkin ini termasuk dadakan Jo. Kalau ini datangnya lama, dia bisa teriak tiap hari teriak. Kamu bisa nggak bahasa Bandung gitu? Sebenarnya itu yang bisa jadi pelajaran mungkin teman-teman yang dengar. Cara how Novi gimana ngefeel di lagu pertama yang benar-benar Novi baru denger, and Novi kawin. Apa harus apa yang Novi lakuin? Atau ya mungkin apa ya, kepekaan kupingnya Novi kali. Karena Novi memang sudah dengerin lagu-lagu Sunda juga sebelumnya. Maksudnya Novi kan sebelumnya sudah dengar berapa banyak referensi lagu-lagu juga kan, misalnya dari daerah-daerah mana gitu kan, yang memang Novi tahu nih cara mereka nyanyi itu seperti apa, harus yang smooth banget, harus yang kayak agak tarik-tarikan gitu. Jadi sebisa mungkin Novi menyesuaikan itu. Dan aku juga nggak ngerti ya, tapi Novia itu orangnya sangat gampang sekali ganti mood gitu. Misalnya aku lagi kayak misalnya ganti lagu daerah, mood aku tuh misalnya langsung ke daerah sini. Iya, switch. Kamu tipe orang yang gini nggak sih, kayak aduh aku cewek ya, aku lagi pusing, lagi banyak pikiran, tiba-tiba dikasih lagu kamu langsung yang bisa nge-twist itu? Bisa. Jadi kayak don't care apa yang dipusingin. Don't care gitu. Jadi kayak aku bisa dengan easy untuk mengganti mood aku. Misalnya aku lagi galau nih, ngapain juga gue galau ya, mendingan gue bikin sesuatu aja gitu. Kayak gitu. Iya, makanya aku bilang positive vibe. Tapi ya itu tadi, dari berbanyaknya lagu ternyata ada beberapa lagu yang memang mengalami tingkat kesulitan. Sekarang kerja bareng Alfira. Oh, dia orangnya sangat ajaib. For the first time kerja bareng atau udah pernah ketemu? First time. Tapi memang aku sudah ngikutin dia dari sebelum ada project itu. Karena pas aku ngikutin dia, aku ngeliat HP gitu kan, ngeliat konten-kontennya dia. Maksudnya bikin musik di alam gitu yang sangat indah ya pemandangannya. Jadi pas nonton itu tuh aku lihat, kapan aku bisa nyanyi di alam kayak gini ya? Kapan itu gitu ya? Itu kapan? Pertama kali Novi nonton, aku lihat reactionnya kan. Novi se-excited itu nggak? Gila, itu kan harusnya aku udah standby di backstage kan, karena aku ada off air di apa tuh namanya, Indonesia Tangguh, konser Indonesia Tangguh bersama Mas Dwiki. Harusnya aku udah standby di belakang, tapi itu kita nunggu, dan itu pun tayangannya agak telat. Iya, itu agak telat kan. Nggak, aku bilang kita harus nonton dulu, harus nonton dulu. Jadi dipantau terus tuh, kayak udah telat ya kan. Terus tapi
dari situ tuh benar-benar gemeteran. Jadi aku ajak mereka semua, ayo kita reaction. Kita taruh HP-nya, itu pertama kali aku nonton. Bayangin guys, aku yang ada di video itu aku nggak preview sama sekali, aku nggak dengerin lagu-lagunya, dan itu benar-benar Kak Alfi ini sangat-sangat apa ya, privacy sekali. Ini untuk ngasih reviewnya. Ya, jadi juga dia tuh buat Novi penasarannya tuh tinggi gitu. Jadi Novi sangat semangat untuk tungguin teasernya. Itu kan nggak marah sih, penasaran kalau hasilnya kayak iya, gini. betul. Makanya itu dia yang aku bilang, nggak apa-apa nunggu lama, yang penting hasilnya tuh sudah terbayarkan gitu. Ini. Dan aku juga lihat beberapa pejabat-pejabat Indonesia juga masih apresiasi. Alhamdulillah, dari Kemendikbud, dari gubernur, semuanya sampai mention aku menteri ya pada alhamdulillah ya, maksudnya nggak sampai kepikiran ke sana gitu loh. Sama aku nggak kepikiran, cuman itu tadi aku percaya bahwa Allah punya rencana beda buat Novi. Mungkin dari sini dari titik balik Novi buat kedepannya gitu. Amin. Trending 1 di YouTube nggak pernah kebayang sama Novi. Jelas ini bukan goal terakhirnya Novi, pasti banyak lagi goal-goal Novi yang lain. Cuman ketika Novi berada di Wonderland, di syuting di Bali itu, Novi punya rasa buat I can do more than this, atau kayak ketika Novi ada di Bali, Novi syuting dan Novi lihat hasilnya yang luar biasa itu kayak wow, I can do more than this, aku bisa ngelakuin yang lebih dari yang di Bali ini kayak, atau apa lagi ketika for the first Novi lihat video itu, penampilan Novi sendiri dan Alfi itu, apa yang pertama kali Novi rasa? Bangga pasti, terharu, bahagia. Kalau misalnya kepikiran aku bisa lebih dari itu, nggak ada sih. Maksudnya kayak Novi kan keep going aja gitu loh. Apa yang akan terjadi ke depan, Novi kayak nggak meraba-raba gitu. Maksudnya kayak ya udah terus aja berproses gitu. Nanti kamu akan menemukan titik kamu sendiri kan. Karena Novi juga nggak mau bilang kalau aku akan bisa buat yang lebih baik daripada ini, nggak, karena ini luar biasa banget dengan ngalirnya Novi. Iya. Akhirnya Novi bisa dapetin mimpi semua orang, mungkin salah satu mimpi dari orang-orang yang ada di sini. Cuman menariknya gini, sebelum terjadinya Wonderland ini ada beberapa perdebatan soal gimana caranya proses ini akhirnya sampai deal. Tapi nanti kita undang manajernya Novi ya.